Waktu saya sama Mas Angga ya, teman-teman kan banyak kenal Mas Angga ya. Mas Angga sama saya tuh pernah di kondisi di mana kita juga ngekos dan bulan depan hidup gimana tuh nggak tahu. Gitu. Ngekosnya tuh patungan 1,6 juta itu kadang-kadang aja berat telat bayar. Tapi dalam kondisi itu kita ya happy Yes. banget. Kita Yeah. nggak pernah fokus sama aduh bisanya Aduh, cuma ini. benar. Nggak pernah. Benar. Kalau Mas Teguh inget nggak pernah loh. Yes, betul. Kita nggak pernah tuh aduh kita bisanya cuma ini ya. Betul. Enggak. Enggak, saya Tapi ngerasain dalam gitu, kondisi itu kita selalu happy dan ngomongin duit gede. betul. Yes. Gitu. Wah, nanti ini bisa gede nih, bisa miliaran ini. Yes. Wah, nanti kalau misalnya masing-masing dari kita udah punya mobil seru, nanti kita nongkrong, wah tongkrongannya mobil semua. Waktu Yes, itu masih punyanya motor kan gitu. Ada Iya. mobil pinjeman kan gitu. Ya itu yang terjadi teman-teman, dan teman-teman perlu ngalamin itu. Ngalamin maksudnya bukan susahnya ya. Ngalamin kondisi Bahagianya excited, itu ya, kondisi excited itu, bahagia betul. ketika teman-teman memang menginginkan uangnya datang. Oke, teman-teman Kedamaian ID, kembali lagi bersama saya dan Mas Fadi. Kita bahas tentang uang. Nah, Widih. money. Ada tagline-nya ya. Oke. Oke, Oke. duit. Gimana? Nah, gini Mas Fadli, ternyata setelah kita lihat riset gitu ya, ternyata ada banyak orang yang menganggap bahwa uang itu bisa jadi bukan sumber kebahagiaan, bahkan ada mengatakan sumber stres, Mas Fadli ya. Oke. Iya. Tapi sebelumnya, sebelum Mas Fadli jawab ya, saya mau cerita tentang saya gitu ya kan. Oke, gimana? Saya beberapa tahun yang lalu, anggaplah 5 tahun yang lalu sepertinya, Oke. 5 tahun yang lalu, itu saya masih menganggap bahwa saya nggak mau terlibat dengan uang. Oh. Swear, ya kan? Saya nggak mau terlibat dengan uang dalam artian kalau misalnya ada kalau misalnya ada sebuah project gitu ya, sebuah project gitu. Yaudah, ini kita bagi-bagi gini. Kalau misalnya hasilnya sekian, gini. Saya nggak mau menuntut, saya nggak mau. Ya terserah, dah silakan aja, silakan. Itu termasuk mental block juga atau gimana, Mas? Termasuk Ya ternyata termasuk ya. abundance block. Yes. Oke. Nah, ya udah kemari ya kan, ketemu saat itu juga ada dari teman kita juga ya, dari Papa Is ya, tentang abundance juga kita belajar itu. Kemudian Mas Angga juga sempat belajar juga abundance ya kan, dan sama Mas Fadi saya juga ya kan belajar tentang abundance. Akhirnya itu bisa saya rilis gitu. Jadi ya alhamdulillah sekarang sudah ya uang memang perlu kan gitu, dan perlu kita perjuangkan gitu mungkin ya. Udah jauh gitu. lebih baik. Jauh lebih baik gitu. Oke, silakan Mas Fadli. Nah, yang perlu difokusin sama Mas Teguh adalah dulu waktu di kondisi seperti itu, pertanyaan yang perlu ditanyakan adalah emang kenapa kalau misalnya Mas Teguh jadi ngurusin uang iya, atau betul, ngeributin betul. uang misalnya? Karena kenapa? Karena saat itu saya ngerasa kalau misalnya saya berhubungan dengan uang atau saya ngurusin uang atau saya melibatkan maksudnya saya nimbrung dan saya mengkompromikan tentang uang itu gitu kan. Takut terjadinya perselisihan, takut terjadinya nggak enak gitu kan, takut terjadinya permusuhan dan lain sebagainya lah gitu. Jadi akhirnya udahlah, saya nggak pentingin itu, saya lebih pentingin hubungan aja lah gitu. I see. Ya. Ini kan kalau misalnya definisi secara umumnya artinya Mas Teguh punya satu abundance block yang berhubungan dengan uang karena pernah mungkin punya kejadian di masa lalu yang karena dasarnya uang jadi punya emosi negatif. Betul. Dan ini terjadi sama banyak orang, Mas Teguh. Yes. Saya ngerasain itu Mas Fadi. Saat itu memang ya zaman dulu keadaan saya itu di Aceh tahun 90-an. Jadi tahu ya orang Aceh. Oke. Dan tahun 90-an itu kan saya masih kecil dan keluarga juga kayak gitu, dan memang ekonomi yang nggak yang gimana-gimana gitu ya. Bapak petani gitu ya, ibu-ibu rumah tangga, dan ya hal-hal seperti itu sering terjadi gitu ya. Mungkin akhirnya saya sering mengalah gitu kan, kadang ya sudahlah nggak apa-apa lah, yang penting saya hubungan aja lah gitu. Yang penting keluarga kita ini gitu kan. Ya alhamdulillah lah sekarang udah sudah ada lah. Oke. Yes. Nah, kalau kita ngomongin tentang uang ya teman-teman ya, kita ngomongin tentang relationship with money sebetulnya Mas Teguh. Jadi banyak orang, sebagian besar orang yang saya temui itu hubungan sama uang tuh nggak baik-baik aja gitu. Even yang banyak duitnya loh. Ya walaupun lebih banyak yang nggak punya duit ya. Wah, bisa juga ya. Banyak duitnya juga bisa kayak gitu ya. Iya, karena jadi unhappy money, karena jadi punya duit yang nggak membahagiakan gitu. Duitnya nggak membawa kebahagiaan.
Jadi, halo teman-teman, sorry saya potong sebentar ya. Saya pengen kasih info penting banget teman-teman bahwa beberapa waktu lagi, sebentar lagi kita akan bikin webinar spesial untuk teman-teman semua dan ini gratis tentang bagaimana seseorang bisa tetap fokus dan bisa terus konsisten fokusnya tanpa harus merasa kelelahan teman-teman dan ini gratis. Jadi Anda bisa ikutan kalau Anda bisa maksimalkan ini semua dengan cara Anda langsung cari linknya di kolom deskripsi di bawah video ini. Anda daftarkan diri Anda dan kita akan langsung ngobrol secara live teman-teman ya selama 1-2 jam di dalam webinar spesial tersebut. Kalau Anda suka dengan konten ini, maka Anda juga akan sangat suka dengan bagaimana kita bisa ngobrol secara langsung di dalam webinar itu ya. Jadi pastikan Anda mendaftarkan diri Anda dan silakan lanjut nonton videonya. Ada banyak di masa lalu teman-teman mungkin ya di banyak orang ketika dia ngalamin peristiwa-peristiwa tertentu itu seringkali tanda kutip orang-orang yang merawat kita, membuat kita tumbuh besar dan menginstal tadi aturan main dalam hidup itu menghubungkannya dengan uang gitu. Jadi kayak misalnya habisin makanannya, ini tuh belinya pakai duit. Iya, ya, itu gitu udah dari kan. Jadi zaman kayak nenek moyang kita kan kayak gitu, iya, bener kan? gitu kan. Atau misalnya beli hal yang penting-penting aja, yang nggak penting itu nggak usah dibeli. Emang duit tumbuh di pohon kan gitu kan misalnya. Emang daun gitu ya. Duit dari daun ya. Gitu kan. Terus ya mulailah seperti itu kan. Jadi kayak kalau misalnya apa namanya hal-hal yang berhubungan dengan uang itu jadi sesuatu yang negatif, jadi sesuatu yang sumber konflik misalnya, jadi sesuatu yang diperdebatkan sampai harus mengorbankan kebahagiaan misalnya. Yes. Dan tanpa sadar teman-teman ini terjadi sama banyak orang. Dan yang perlu dilakukan apa? Langsung kita loncat aja. Yang perlu dilakukan adalah teman-teman perlu tahu dulu akarnya apa. Karena ini abundance block. Ini nggak bisa bikin teman-teman terima uang lebih banyak. Kalau tidak dengan segera diperbaiki hubungan sama uangnya. Gitu. Jadi ada orang yang menerima uang dengan bahagia, ada orang yang menerima uang dengan tidak bahagia loh Mas Teguh. Yes. Gitu. Benar. Dan bukan hanya soal menerima ya teman-teman ya, ngeluarin duitnya juga ada yang nggak bahagia, ada yang bahagia gitu. Dan ya simpel aja lah gini misalnya, ada teman-teman ketika nerima take home pay misalnya ya di saat gajian gitu ya atau terima bagi hasil, teman-teman dalam keadaan happy atau enggak gitu. Kan inputnya sama nih, tetapi ada orang yang ketika nerima uang itu dalam kondisi yang aduh cukup nggak ya, stres dia, ini tuh kayaknya nggak salah deh hitungannya misalnya, atau harusnya saya tuh dapat lebih loh gitu. Jadi bukannya fokus sama sesuatu yang diterima, tapi sama sesuatu yang tidak diterima gitu. Ini kan harusnya dapatnya sekian, kok dapatnya cuma sekian gitu. Nah ada fase di mana saya merasakan sangat jauh perbedaan antara saya dan salah satu partner saya. Jadi kita waktu itu satu tim, beberapa orang, salah satunya Mas Teguh kenal mungkin ya. Jadi dalam kondisi di mana ketika waktu itu saya kerjasama sama salah satu perusahaan yang mau launching program di Indonesia, dari luar nih perusahaannya, dari Eropa. Dia masuk ke Indonesia, manajer ininya ya, direktur marketingnya Asia itu mau penetrasi ke Indonesia, masukin bisnisnya ke Indonesia dan ketemu waktu sama saya sama beberapa tim, sama beberapa orang lain lah, bukan tim saya, partner lain yang kita dianggap bisa menjadi influencer dan bisa menjadi jembatan untuk bisa membuka market di Indonesia. Dijanjikan lah nanti dapat bayarannya sekian, nanti ininya sekian sampai di titik di mana ketika saya tawarkan potensi yang saya mampu lakukan gitu ya, mereka kasih angka yang fantastis. Dan menurut saya, wah ini bisa libur setahun nih, bisa rasa pensiun nih, kan gitu. Dah, singkat cerita proyek berjalan dan sangat lancar sesuai dengan apa yang saya janjikan gitu. Dan di posisi hari itu kita dibayar pakai sahamnya mereka lah gampangannya gitu ya. Kita dikasih saham yang boleh langsung dijual katanya ya, di dalam kontraknya seperti itu. Oke, gak apa-apa. Ternyata dalam proses kita dibayar itu Mas Teguh, sahamnya split. Sahamnya dibagi harganya jadi 1/5. Wow. Gitu. Jauh ya? Jadi 1/5. 1/5 itu jauh, jadi 20%-nya. Nah, kita pikir, oh kalau mereka punya peraturan split tetap dong nanti pas kita terima kali 5 dong. Kan gitu betul. Ya. Bayangnya harusnya dapatnya 10 nih Mas Teguh. Ternyata 10 ini satunya itu berubah dari tadinya 1 jadi 0,2. Berarti kan terimanya harusnya 50 dong pas dibagi. Begitu dibagi dapatnya tetap 10. Gitu. Lah,
Kok gitu? Kan gitu ya. Iya, iya. Ini kalau kita jual langsung pun kita cuma dibayar 20% dari janjimu kan gitu. Iya, betul. Oh tapi di kontraknya begini ininya gini. Di satu titik oke. Ya entah kesalahan sistem, entah kesalahan yang memang tanpa sengaja karena mereka juga cuma pelaksana tugas. Tapi kan atau gitu bisa ya. jadi misrep mungkin, Mas. Misrepresentasi. Enggak juga. Enggak juga ya. Jadi memang ternyata ya sistem itu memungkinkan itu terjadi gitu dan Oke, ketika pilihannya ya saya bisa memaklumi kalau perusahaan punya pilihan ya dia Iya. pilih yang lebih menguntungkan Yes. kan gitu dan saya kan klien Betul. gitu loh, orang yang nerima duit. Jadi di kondisi yang ya ini mah nggak jadi pensiun kan gitu ya. Ya oke lah, oke money gede. Iya. Cuman di kondisi yang tadinya udah bayangannya miliaran Ekspektasi gitu kita kan, udah segini sekian, gitu ya kan. ekspektasinya tinggi banget terus tiba-tiba segini dan saya masih harus bagi-bagi sama tim yang lain kan. Bayangan saya gitu. Dan jumlah yang dibagi kan jumlah rupiah Mas Teguh, Iya. bukan jumlah saham. Jadi Iya. bayangin saya ngajak tim banyak, saya keliling Indonesia, saya roadshow, saya bangun banyak program gitu ya. Ini jauh sebelum banyak komunitas yang udah saya bangun ya teman-teman ya. Ini tahun-tahun 2015, 2016, 2017-an lah. Saya ngajakin Mas Teguh, saya ngajakin siapa gitu kan saya udah janji nih, nanti Iya. kalau kita sukses Mas Teguh dapat sekian rupiah. Iya, Udah betul, rupiah bahasanya, betul, bukan betul, saham kan. Betul. Karena saya hitungannya oke dapat segini. Kan harus tetap saya penuhin kewajibannya. Betul. Itu kayak nggak dapat apa-apa rasanya Mas Teguh. Setelah kerja berbulan-bulan gitu ya dengan project yang begitu sukses. Semua orang unhappy money dapatnya. Dirimu nggak sampaikan targetnya berapa, dapatnya berapa saat itu? Aduh, Berapa kali lipat dari target? maksudnya target perusahaan atau Iya. duitnya nih yang diterima? Iya, target dari perusahaan. Perusahaannya targetnya segini, tapi dapatnya Bentar. Harusnya dapatnya aku lupa ya, mungkin 4,5 miliar gitu. Dapatnya. Iya. Terus terimanya sekitar 900 juta dan sebagian besarnya harus di-share ke beberapa tim yang memang udah bekerja dengan baik. Dan saya nggak mau menzolimi mereka kan. Jadi sisanya dikitan saya. Jadi Gitu dari bayangannya lah. 4,5 ya. Ya. Nah, ya. Oke. Oke, nggak apa-apa ya untuk bayangan teman-teman. Nah, di kondisi yang seperti itu kan ada banyak juga orang-orang yang seperti saya Mas Teguh. Ada Yes. beberapa tim besar yang juga membangun hal yang sama gitu. Betul, Mereka betul. udah nggak usah kerja sama lagi gitu. Wah ini yang bawa ke Indonesia nggak bener gitu. Udahlah gini lagi gitu. Oke. Nah hari itu saya pikir oh ya udahlah kalau memang yang seharusnya terjadi begitu mungkin Tuhan lagi pengen saya sabar. Mungkin Tuhan lagi pengen melatih saya untuk lebih dewasa. Oke, nggak apa-apa. Dewasakan saya Tuhan. Dah gitu aja. Iya, That's it. iya, Selesai. Toh dibayar kok. Iya. Tapi memang ya nggak sesuai janji. Ya tapi kan ini di luar kontrol saya. Dah dimaafin gitu aja. Dan dinikmatin kok duitnya, happy gitu kan. Nah singkat cerita beberapa tahun kemudian perusahaan ini itu bikin perayaan ulang tahun di Malaysia. Malaysia. Ulang tahun internasional nih perusahaan dia, gede gitu ya, bagi-bagi door prize, Mini Cooper segala macam, ini perusahaan company gede juga. Dan Diundang. kita diundang gitu. Dan teman-teman yang lain juga diundang. Tapi karena udahlah nanti gitu lagi gitu kan, nggak usah datang lah gitu. Oke. Nah saya sama satu partner saya, Mas Angga, ya, salah satunya yang menurut saya kayaknya dia masih terbuka deh. Kita berangkat yuk, berangkat nih Mas Teguh, berangkat. Kita urus segala macam ya, beli tiket, paspor segala macam, berangkatlah. Di situ ya nggak ada yang terjadi. Tetapi saat kita ke Malaysia itu Mas Teguh, kita ketemu sama salah satu mentor yang sangat kita hormati di industri trading, dan dari situ lahir sebuah proyek yang sampai hari ini di perusahaan kita jadi satu program dengan omset paling gede, puluhan miliar sampai ya. hari ini. Jadi Paling sangat produktif. bener-bener. Gitu. Very happy money jadinya dapatnya. Yes. Dan kalau kita runut, kalau saya nggak berangkat waktu itu, nggak Betul. ketemu loh sama ini. Betul. Gitu. Betul. Nggak tahu sama teman-teman yang lain yang juga jadinya nggak tertarik untuk ikut kerja sama lagi gitu ya. Tapi mungkin memang ya jalan Tuhan tuh begitu, jalan kehidupan tuh Yes, begitu. yes. Nah ini yang kita perlu ambil pelajarannya. Dalam proses kita menerima, apakah kita happy money atau unhappy money? Iya. Gitu. Bahkan nih teman-teman, bukan hanya uang yang diterima dalam detik kita menerima, tetapi teman-teman cek coba saldo rekening Anda, uang di dompet Anda energinya apa coba? Sadari ini, kayak Mas Teguh sekarang nih, duit di dompet ada berapa, duit di rekening ada berapa gitu ya. Terus dengan keadaan seperti ini, hubungan Mas Teguh sama mereka gimana?
sama uang ini ya, sama gitu uang maksudnya, ini betul, loh. betul. Uang ini kan energi. Uang ini kan sama kayak orang sebetulnya. Kenal nggak sama dia dengan baik? Baik-baik aja Itu nggak benar, hubungannya? itu saya merasakan banget itu perubahannya itu, benar. Iya loh. Yes, yes. Bahkan bisa jadi satu teknik yang mungkin dengan mudah teman-teman lakukan ya untuk teman-teman bisa ambil sebagai sebuah take away dari video ini ya. Teman-teman coba ambil uang yang lembarannya nominalnya paling besar di dompet Anda gitu ya, misalnya 100.000, 50.000 atau berapapun gitu angkanya, teman-teman buka, teman-teman lihat, teman-teman tanya coba, kamu tuh happy nggak sih ada di hidupku? Gitu. Karena yang happy tuh juga uangnya, bukan Andanya doang, bukan kitanya doang. Happy money. Iya, happy man itu si maninya happy loh, Betul. bukan kitanya memilikinya happy juga, tapi dianya happy nggak ada di kita, gitu. Apa ya yang terjadi ya sama penghargaan saya selama ini ke kamu, cukup nggak? Gitu. Sama perasaan saya kalau saya punya kamu lebih banyak, cukup nggak? Iya. Gitu. Ini saya senyum-senyum, tahu nggak kenapa, Mas? Saya senyum-senyum ngerasa banget itu. Iya loh, saya ngerasain sesuatu hal yang berbeda ketika saya ngelihat hi money gitu ya kan. Do you happy with me? Are you happy with me gitu kan? Ya. Memang itu apa ya, jadi satu energi lah ya mungkinnya kita tanamin ke uang tersebut ya kan, memang dia biar melekat sama kita mungkin gitu ya. Iya, dan ketika kita spend dengan perasaan yang happy pun itu dia akan balik bawa teman, Mas Nah, Teguh. itu dia. Ini yang penting. Itu ngerasain banget Ngerasain itu, juga bener-bener. gitu ya. Kenapa teman-teman dianjurkan untuk sedekah? Katanya sedekah bisa memperbanyak rezeki, memperpanjang umur kan gitu ya. Betul. Nah, sebetulnya bukan sedekahnya itu sama dengan menambah rezeki, Menambah rezeki, bukan. Tetapi rasa yang Ada muncul saat happy-nya sedekah tadi, itu betul. tadi. Yes. Perasaan bersyukur kita mampu, perasaan bahagia ketika orang mendoakan saat kita sedekah misalnya. Makanya kenapa sedekah itu kalau bisa langsung kan sama yang memang sangat membutuhkan di depan mata gitu loh. Kalau nggak ada atau bingung ya dititip boleh kan melalui ada badan amal kan banyak ya dengan berbagai jalan. Tetapi sebaiknya langsung nih kalau misalnya di sekitar teman-teman ada yang memang kesulitan ekonomi ya dibantu, ada yang kesulitan kesehatan dan nggak punya uang dibantu. Mungkin sederhananya ya, gimana teman-teman, perasaan teman-teman ketika teman-teman ngebantu entah siapa misalnya, entah ibu-ibu yang memang sangat membutuhkan gitu ya. Teman-teman lewat rumahnya, wah ibu ini belum makan. Teman-teman ngantongin uang misalnya entah 100.000, 200.000 dikasih gitu, wah bahagia banget itu. Gimana perasaan teman-teman Itu gitu kan? rasanya kan langsung ditranslate jadi bahagia Mas Teguh, jadi bersyukur gitu. Ini bahagia banget ibu ini loh dikasih kan, kita juga jadi terharu ya gitu. Ya gitu kan, bener banget gitu ya. Apalagi misalnya teman-temannya muslim di bulan yang penuh berkah ini kan kayak wah ini waktunya kita bagi-bagi tajil gitu kan, atau bagi-bagi makanan misalnya, bikin sembako murah dan seterusnya kan kayak gitu-gitu ya, bikin bakti sosial macam-macam. Itu kan sebenarnya praktek happy money yang perlu terjadi sepanjang tahun, bukan cuma bulan ini doang. Setuju. Gitu loh. Setuju. Harus terjadi sepanjang tahun gitu. Dan teman-teman perlu clear ya, bukan satu-satunya jalan dengan sedekah ya teman-teman, tetapi teman-teman juga perlu spend it for yourself gitu. Betul. Memberikan makanan yang baik ke tubuh kita dengan mengeluarkan uangnya dengan bahagia itu penting. Memberikan reward kepada diri kita gitu kan, ketika kita sudah mencapai sesuatu, membayar diri itu dengan membeli bayaran itu pakai uang yang teman-teman miliki dan di-spend dengan happy itu juga penting. Jadi semuanya perlu mendatangkan kebahagiaan. Oke, Mas Fadli, kalau misalnya uangnya ada, uangnya banyak gitu ya kan, untuk sedekah, untuk ngasih gitu kan, mungkin bisa aja happy. Tapi ini kalau misalnya satu-satunya uang misalnya gitu ya kan, ini uang gue tinggal 1 juta. Siapa misalnya, entah dari saudaranya mungkin ya, dari familinya, dari sahabatnya mungkin butuh uang memang betul-benar antara hidup dan mati gitu. Waduh kalau misalnya gue kasihkan 500.000 misalnya, 500.000 lagi aku nggak ada nanti dia gimana? Bisa jadi dia ngasihnya dengan perasaan yang bersalah mungkin untuk diri dia sendiri gitu. Nah itu gimana jadinya itu? Iya. Apakah akan sama aja atau gimana? Ya enggak sih, konsep sedekah ini kan tentang sesuai kemampuan ya teman-teman ya. Jadi ada prioritasnya gitu, bukan prioritas sedekah itu harus jadi checklist, enggak juga gitu. Betul. Kalau kitanya yang jadi target sedekahnya kan nggak bisa. Anda harusnya disedekahin, tapi dipaksa sedekah, ya nggak bisa. Tetapi ada kondisi abundance mentality di mana dasar itu yang mendasari menurut saya lakukan. Nggak apa-apa. Meskipun
uangnya pun tidak ada Meskipun misalnya gitu. uangnya nggak Uangnya ada. Bukan tidak ada, maksudnya pas-pasan lah Iya, gitu ya misalnya iya, gitu. iya gitu. Jadi teman-teman pasti ngalamin ya, ada hari di mana teman-teman dapat keajaiban gara-gara sedekah gitu ya, tapi mungkin di kondisi yang berbeda kok nggak kejadian keajaibannya. Iya, betul. Itu yang membedakan cuman level mentalnya, level abundance mentality-nya Mas Teguh gitu. Dan sama ketika kita misalnya, Mas mungkin lebih gampang itu dibahas kalau misalnya uangnya memang ada gitu kan. Tadi Mas Teguh bilang 500.000, 1 juta gitu. Kalau di dompet 10.000 aja nggak ada gimana Mas? Happy money-nya ditarik dengan kebahagiaan ketika uangnya bentar lagi datang. Sama kayak kita ngomongin tentang project nih Mas Teguh. Kan nggak setiap hari di perusahaan kita ini baik-baik aja hidupnya kan ya. Ada fase di mana kita juga kehajar badai gitu, dikasih cobaan dan seterusnya. Tetapi kita nggak pernah membangun sebuah project dengan dasar fear. Nggak pernah. Karena kita tahu ilmu ini. Kita tahu bahwa ketika kita melakukannya dengan bahagia, uangnya datang lebih gampang, lebih cepat, lebih banyak. Setuju. Makanya kenapa ketika kita ngomongin tentang target omset gitu ya, ini kayaknya, ini kalau miliaran asik ini, wah ini kalau triliunan apalagi ini kan kayak gitu. Betul. Walaupun mungkin puluhan juta aja belum ada gitu, tapi udah ngomongin miliaran gitu loh. Dan ya nggak apa-apa gitu, itu excitementnya harus teman-teman miliki gitu. Ketika saya ngobrol misal di salah satu project saya dulu ya, waktu saya sama Mas Angga ya, teman-teman kan banyak kenal Mas Angga ya. Mas Angga sama saya tuh pernah di kondisi di mana kita juga ngekos dan bulan depan hidup gimana tuh nggak tahu. Gitu. Ngekosnya tuh patungan 1,6 juta itu kadang-kadang aja telat bayar. Gitu. Kita ngekos bareng nih ya, ada 1-2 orang karyawan. Mas Teguh pernah datang ke kosan kita kan? Pernah tidur gitu. juga pernah. Pernah nginep di sana, kita ngomongin project bareng segala macem. Itu kan omongan yang mungkin kalau orang lain yang denger kan kayak mudah banget untuk diejek gitu loh. Bullshit. Kita ngomongin ini kalau misalnya jalan Mas bisa 500 juta sebulan ini gitu kan. Itu bayar kosan aja belum bisa. Tapi kita happy-nya tuh sampai kayak wah kok bisa ya idenya sebagus ini, yang ngeri banget ini bagus banget, ini keren ini. Ayo bangun. Kita bangun segera, apa yang harus dikerjain pertama kali. Emosinya very high menurut saya energinya. Gitu. Jadi beneran ya walaupun ya makan masih pakai Indomie kan gitu. Masih pakai super bubur karena bubur ayam itu mahal. Anda bayangin. Kita masih makan di wajan. Iya, karena supaya barengan kan ya, jadi kualinya itu taruh di tengah gitu ya, supaya bayangin kan, karena kalau kita bagi-bagi porsi nanti nggak cukup, jadi kan kita berempat gitu kan, udah tuh nasi goreng, nasinya banyak, telurnya 1 kan, aduk aja kan pakai kecap, pakai hendak masing-masing kan, di penggorengannya gitu, kita makan dari sana, itu, tapi dalam kondisi itu kita ya happy banget. Kita nggak pernah fokus sama bisanya cuma ini. Benar. Nggak pernah. Kalau Mas Teguh inget nggak pernah loh. Yes, betul. Kita nggak pernah tuh kita bisanya cuma ini ya. Betul. Enggak. Tapi dalam kondisi itu kita selalu happy dan ngomongin duit gede. Gitu. Wah nanti ini bisa gede nih, bisa miliaran nih. Wah nanti kalau misalnya masing-masing dari kita udah punya mobil seru, nanti kita nongkrong, wah tongkrongannya mobil semua. Waktu itu masih punyanya motor kan gitu. Ada mobil pinjeman kan gitu. Ya itu yang terjadi teman-teman, dan teman-teman perlu ngalamin maksudnya bukan susahnya ya. Ngalamin kondisi bahagianya itu ya, kondisi bahagia ketika teman-teman memang menginginkan uangnya datang. Gitu. Sehingga benar-benar ya happy aja gitu. Gak ada rasa yang dikorbanin, gak ada rasa yang disakitin, gak ada rasa takut di sana. Selalu dalam kondisi yang ini idenya dari Tuhan, keren banget gitu. God is good all the time. Selalu aja gitu. Jadi kondisinya tuh selalu happy. Jadi berangkat dari rumah mau ke kosan itu gitu ya. Mana rumah juga numpang kan gitu. Numpang sama mertua ya. Iya, belum punya duit. Itu di kondisi yang nanti datang ke sana nih kita pasti akan ngerjain sesuatu yang asik lagi nih. Kangen, pengen ketemu, pengen cepet-cepet brainstorming gitu kan untuk bisa kita bikin sesuatu di apa ya. Nah, itu rasanya Mas Teguh yang bikin percepatan sampai akhirnya hari ini kita di titik ini gitu. Jadi itu yang perlu teman-teman rasain sebagai hubungan sama uang. Mas Fadi, sedikit. Dari tadi kita yang makannya pakai wajan, ya kan? Tadi kan 10 juta untuk bayar kosan aja kita masih patungan gitu ya kan. Sampai ke 100 juta pertama deh. Gitu. Berapa bulan? 100 juta pertama itu bentar, itu kan kita di Arjuna ya, di Mutiara ya. Habis itu dari situ kita
CP. Ke Center Point. Center Point, yes. Belum tuh. Ke Sumarekon baru. Sumarekon Ya, sekitar 1,5 tahun lah. 1 tahun setengah Yes. ya. 1,5 tahun itu udah 100 juta pertama. 100 juta pertama. Yes. Dan setelah 100 juta pertama itu 200, 300 cepet banget ya. Cepet banget sampai ke miliaran tuh ya hitungannya 2 tahun, 3 tahun gitu. 3 tahun udah miliaran gitu. Iya. Betul. 3 tahun setelah itu udah ya Itu luar biasa itu. Aku teringat itu waktu kita pertama buat seminar itu kan. Seminar itu belum apa-apa aja gitu ya kan. Dan itu kan waktu seminar juga kita kan dengan rasa excited ya. Dengan excited, dengan happy, bahagianya. ngeri banget lah pokoknya nih kayak udah keren banget. Apa Paling keren rasanya. Happy-nya di high, tingkat high ya kan. Kalau ini mentok terbang itu bahkan belum jadi landing page-nya ya Mas ya. Belum. Itu lucu itu. Ya, nah mungkin ini juga yang membedakan ya Mas Teguh. Ketika kita sangat happy, kita itu di kondisi yang tidak normal buat banyak orang. Iya. Dalam kondisi sulit tapi super happy, itu sangat sedikit orang yang melakukan itu. Sehingga orang-orang di level kita akan ketarik pengen ikut. Orang-orang di atas level kita tapi di bawah level happy-nya kita juga pengen ikut. Gitu. Jadi bisa dibayangin kan ketika kita umumkan kita pengen bikin seminar waktu itu harganya 300.000 Mas Teguh. Cuman untuk 100 orang kita pikir dan 30 udah happy lah dapat duit gitu. Betul. Itu sold out cuma dalam beberapa jam 100-nya. Belum ada landing page-nya. kita udah bikin video nih ya. Nanti kalau misalnya dalam 3 jam atau 4 jam ini nggak terlalu ngangkat, video ini kita rilis. Kita sebarin lagi. Udah syuting nih videonya. Belum di-upload sudah sold out. Itu kejadian. Ya ini videonya buat apa? Itu terjadi. Jadi memang ya apa ya? Itu hal-hal yang apa ya terjadi dan mungkin juga memang benar-benar pertolongan Tuhan ya, pertolongan alam semesta gitu menurut saya, karena yang melakukan secara spesifik apa yang kita bangun tuh belum ada. Sehingga nggak banyak kita bisa belajar dari orang lain hari itu. Tetapi karena kita udah tahu yang namanya meditasi, udah tahu yang namanya abundance mentality, udah tahu yang namanya manifestasi gitu ya, kita dengan sengaja mengharapkan itu terjadi secara spesifik, bahkan sangat apa ya presisi gitu, apa yang kita mau jelas banget kita pengen ini dan bahagia. Di situ Tuhan tuh nggak bingung mungkin wujudkannya. Kasih terus aja gitu. Itu terjadi dan itu terjadi setiap bulan, berbulan-bulan tuh ya. Pindah kota begitu lagi kayak udah kota besar seluruh Indonesia tuh kita roadshow begitu ya, begitu adanya. Dan mungkin teman-teman ya perlu tahu aja, Mas Fadli, saya, Mas Angga dan teman-teman yang lain itu kayaknya kita jarang banget, nggak pernah kita membicarakan tentang low energy. Gak pernah. Iya kan? Kita nggak pernah ngomongin tentang bro, gua kayak gini bro, gua kayak ini, kayak enggak deh. Ini gimana nih? Nanti kalau kita ini jatuh nih, enggak pernah sekalipun. Betul. Enggak pernah sekalipun. Betul. Dan kita selalu ngomong ya, ini kalau misalnya selalu aja ke atas gitu. Iya, selalu begitu. Bukan berarti nggak pernah punya masalah ya. Betul. Nah mungkin Mas Fadi, kita ngomong bicara ke atas terus kan ya kan. Wah ini tinggi banget ngomongnya. Lu nggak takut jatuh bro? Mungkin ada pertanyaan mungkin dari teman-teman kan gitu kan. Kalau jatuh kan sakit. Kalau misalnya nggak nyampe ini tiba-tiba malah drop, kan sakit bro gitu. Nggak kepikiran. Emang kalau jatuh kenapa? Ya bangun lagi kan gitu aja. Iya. Ya kan mayoritas bro. Ya makanya perlu punya mental seperti itu ya. Jadi ketika teman-teman mengharapkan sesuatu aja nggak berani, maka teman-teman nggak akan bisa mendapatkan yang lebih dari apa yang teman-teman punya hari ini gitu. Kan mendingan teman-teman berharap punya income 100 juta sebulan tapi nyampe-nya 50 juta gitu ya, betul. Daripada bertahan di mungkin 5 sampai 6 juta atau 10 juta hari ini, tapi ya udahlah jangan ngoyo lah, berharap 20 aja udah bagus. Terus nyampe-nya 15. Ayo mau yang mana? 15 apa 50? Mendingan 50 ya. Mendingan 50 tapi happy money kan daripada 15 tapi unhappy money. Kan jadinya gitu coba. Mas Budi ketawa tuh. Emang bisa berubah gitu. Ya bisa, jadi mendingan 50 juta per bulan tapi happy money kan daripada 15 juta sebulan tapi stress money, unhappy money kan gitu. Memang harus ditabrakin ini. Jadi
teman-teman perlu sadar bahwa apapun yang kita terima, apapun yang kita keluarin, duit yang bolak-balik di kehidupan kita itu semuanya perlu ngeflow dengan happy. Gitu. Energinya. Kalau gitu enggak nyangkut. Yes. Nyangkut, udah gitu. Ada hambatan-hambatan. Memang hambatannya perlu dilepas. Nanti kita bahas di video yang lain lah ya tentang ini, tentang bagaimana teman-teman bisa melepas hambatan money flow. Tetapi yang penting teman-teman lakukan sekarang adalah pastikan yang teman-teman lakukan sekarang itu dasarnya adalah hubungan yang baik sama uang. Hubungan yang baik dengan uang ya. Nah, mungkin juga ya tadi Mas Fadi, kembali ke cerita Mas Fadi yang tadi ya dibayar cuman sekian persen dari sekian gitu ya. Mungkin kalau misalnya Mas Fadi punya mental block atau abundance block tentang uang tadi nggak akan berangkat, dan bisa jadi perbedaannya luar biasa juga kan gitu ya kan. Bisa jadi mungkin masih tahap yang sama dengan 5 tahun yang lalu gitu atau 6 tahun yang lalu gitu kan. Betul, bisa jadi. Dan faktanya beberapa teman saya yang jadi partner hari ini pun masih seperti itu ada. Ada yang masih seperti itu ya, dengan segala cobaan hidup dan keprihatinannya ya itu ya sekali lagi teman-teman ya, hidayah itu kan datang dari Tuhan ya. Kita cuma bisa menyampaikan. Nah, mudah-mudahan teman-teman dapetin wangsit dari apa yang kita obrolin ini ya. Teman-teman berubah. Sip. Oke, teman-teman ya. Jadi pelajaran pada video ini ya tentang uang tadi ya, uang. Oke, teman-teman perlu melepaskan apa yang menjadi trauma di masa lalu tentang uang gitu ya. Itu lepasin. Rilis ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman nggak tahu cara ngerilisnya gimana, ya udah silakan hubungi teman-teman edukasi konsultan di Kedamaian ya. Ada, yes. Langsung aja. Oke, itu aja mungkin Mas Fadli. Thank you, Mas Teguh. Thank you. Nanti kita bahas lagi tentang uang lagi ya. Kayaknya menarik ini. Oke. See you.